Swastiastu. Selamat datang dalam pembelajaran fisika. Kali ini bersama Bapak, kita akan mempelajari tentang materi listrik dinamis. Oke, Bapak jelaskan secara ringkas terkait dengan materi yang akan kita bahas dalam satu bab ini. Listrik dinamis ini nanti akan mempelajari tentang muatan yang bergerak, di mana listrik dinamis ini akan memenuhi hukum Ohm dan akan memenuhi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Muatan bergerak ini nanti akan menimbulkan kuat arus namanya I. Muatan bergerak ini juga akan dihambat oleh sebuah hambatan namanya R atau resistor. Nah, muatan yang bergerak ini disebabkan oleh beda potensial P. Nah, selain itu, besaran yang terlibat dalam muatan bergerak adalah daya listrik. Nah, dalam daya listrik ini nanti kalian bisa menghitung energi listrik. Selanjutnya dalam hambatan itu atau R resistor itu dapat dirangkai secara seri ataupun dirangkai secara paralel. Pak yakin ini kalian sudah pelajari di SMP. Nah, hambatan ini dipengaruhi oleh empat variabel. Yang pertama adalah hambatan jenis konduktor atau dilambangkan dengan ρ, panjang konduktor dilambangkan dengan L, kemudian luas penapang A, dan temperatur. Sehingga rumusnya menjadi hambatan sama dengan ρ dikali L dibagi A. Oke, itu ringkasan dari konsep listrik dinamis. Kita akan mulai dari materi kita pertama, arus listrik. Oke, dalam arus listrik ini sebelumnya Bapak harus menjelaskan fenomena terkait arus listrik. Kalian ketahui bahwa petir di musim hujan itu mengapa petir selalu menuju ke bumi? Hal itu disebabkan oleh perbedaan potensial yang sangat besar antara awan dengan permukaan bumi, di mana awan itu potensial tinggi, sementara permukaan bumi potensial rendah, sehingga arus itu mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Beda halnya dengan fenomena ini. Mengapa burung di atas kabel tersebut tidak tersengat listrik? Nah, di sini terlihat burung itu tidak tersengat, itu karena tidak ada perbedaan potensial antara kaki-kaki burung, sehingga arus listrik tersebut tidak mengalir pada tubuh burung. Seperti itu nanti ya. Kemudian untuk rangkaian seri dan paralel ini sebaiknya nanti Bapak jelaskan pada materi seri, rangkaian seri dan paralel. Ya, Bapak mulai yang pertama, arus listrik. Arus listrik itu akan terjadi pada rangkaian tertutup. Misalkan seperti ini, Bapak punya sumber tegangan, baterai, ada lampu, ada saklar. Ketika saklarnya Bapak buka, ini namanya rangkaian terbuka, tidak ada arus yang mengalir, sehingga lampu mati. Sementara jika Bapak tutup, saklarnya akan ada arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu menjadi menyala. Ya, ingat, arus listrik mengalir dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Nah, arus listrik ini merupakan aliran sejumlah muatan listrik ya. Nah, dalam zat padat, muatan yang mengalir itu elektron atau muatan negatif, sementara pada zat cair dan gas ada dua ya. Yang mengalir itu elektron dan ion positif. Nah, secara terjadinya arus listrik sudah Pak jelaskan tadi pada rangkaian tertutup. Nah, untuk arah arus listrik searah dengan arah aliran muatan positif. Ingat, berbeda dengan tadi. Ya, dalam arus listrik ada muatan elektron tadi ya. Nah, kalau arah arus listrik itu berbeda dengan arah aliran elektron. Arah arus listrik sesuai dengan arah aliran muatan positif, dari muatan positif menuju ke potensial rendah, negatif. Sementara arah elektron balikannya, dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi, itu arah aliran elektron. Ingat, beda ya, arah aliran arus listrik dengan arah aliran elektron. Nah, berdasarkan arah ini maka terdapat dua jenis arus listrik, yaitu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Yang searah namanya direct current atau disingkat DC, yang bolak-balik namanya alternating current atau disingkat AC. Kalau yang DC biasanya sumbernya yang isi positif negatif kayak baterai ataupun aki, sementara yang AC itu bisa generator arus bolak-balik. Nah, kuat arus listrik ini didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir tiap detik. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini, I sama dengan Q per T. Q ini adalah banyaknya muatan, T itu adalah waktu.
Nah, ini adalah contoh arus listrik secara mikroskopis pada zat padat. Ini adalah secara zat padat terdiri dari muatan positif, dan yang bergerak ini adalah muatan negatif atau elektron. Pada sebuah kawat penghantar mengalir muatan listrik sebesar 24 coulomb. Ingat, muatan listrik lambangnya apa? Q. Q sama dengan 24 coulomb. Langsung dalam waktu T. T-nya 2 menit. Ingat, kita jadikan ke sistem MKS, jadi jadikan ke detik. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti kita kalikan 120 detik. Yang ditanyakan berapa kuat arus pada kawat tersebut. Kuat arus lambangnya apa? I. Yang ditanyakan I. Yang ditanya I. Ingat, I rumusnya apa? Q per T, muatan per waktu. Q-nya sudah dapat 24. 24 per 120. Ini 120. Berarti kita kecilkan bagi 6. Kalau bagi 6 ini jadi 4. Bagi 6 20. Kalau bagi 4 ini 1. Bagi 4 ini 5. Sehingga hasilnya 0,2 ampere. Ini soal nomor 1 untuk mengerjakan tentang rangkaian arus searah. Sekarang nomor 2. Kita kerjakan nomor 2. Tentukan jumlah elektron. Ingat, jumlah elektron namanya apa? N. Dimana muatan elektron diketahui. E sama dengan min 1,6 10 pangkat min 19 coulomb. Yang melintasi penampang kawat penghantar selama 1 jam. Berarti T-nya 1 jam. Ingat, dijadikan ke sekon. Berarti 1 jam ke sekon berapa? 3600. Berarti hasilnya 3600. Apabila kawat tersebut dialiri aliran listrik sebesar ampere, satunya apa? I, berarti 0,8 ampere. Maka yang ditanyakan jumlah elektron, yaitu N yang ditanyakan jumlah elektron. Ingat, rumusnya apa? I sama dengan Q per T. Dimana Q rumusnya apa lagi? N kali E per T. N kita masukkan, berarti I sama dengan N E per T. I nya tadi ketemu berapa ini? 0,8 kita masukkan. Sama dengan yang tanyakan N. Biarkan N. Kalau E kita masukkan nilainya 1,6 10 pangkat min 19. Mengapa min kita di depannya kita tidak masukkan? Yaitu karena nilainya bahwa ini muatan negatif per. T-nya berapa? T-nya 3600. Maka kalau begitu mencari N sama dengan kali silang 0,8 kali 3600 per 1,6 dibagi 10 pangkat min 19. Ingat, dalam perhitungan kamu harus pintar-pintar. Kita coba, kalau N sama dengan 0,8 jadikan 8 10 pangkat min 1. 3600 3636 10 pangkat 2 per 1,6 kita jadikan 16 10 pangkat min 1 kalikan 10 pangkat min 19. Sama-sama 10 pangkat min 1 kita coret. 8 per 16 dibagi 8 1 16 2. Berarti di atas kali 36 10 pangkat 2 per. Nah, ini naik ke atas. Ini tadi 10 pangkat min 19. Kalau ini ke atas berarti setengah kali 36 berarti 18. Naik ke atas 10 pangkat 2 10 pangkat 19. Jadi hasilnya 18 10 pangkat 21. Ingat, di dalam fisika harus ada koma. Di depan koma ada satu angka. Berarti ini jadikan 1,8 10 pangkat 1 kalikan 10 pangkat 21 sehingga hasilnya 1,8 10 pangkat 22. Nah, ini adalah nilai banyaknya elektron yang terjadi pada soal nomor 2. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan terkait dengan dari alat ukur sekarang ya. Alat ukur. Yang pertama adalah alat ukur kuat arus listrik. Kuat arus itu lambangnya I. Ya. Satuannya ampere. Sehingga alat ukurnya namanya ampere meter. Nah, bagaimana sih cara menggunakan ampere meter?
atau bagaimana cara memasang ampermeter pada suatu rangkaian seperti yang ada pada gambar. Seharusnya secara teori ampermeter itu dipasang secara seri pada rangkaian. Nah, gimana maksud dari rangkaian seri dipasang secara seri? Ini Bapak perlihatkan ya. Nah, kalau seperti ini. Kalau cara memasangnya di antara lampu atau di antara baterai, itu namanya dipasang secara paralel. Kalau masang paralel itu lampu itu ada hambatan, baterai juga ada hambatan. Berarti kalau dipasang di antara hambatan itu namanya dipasang secara paralel. Kalau ampermeter dipasang secara paralel maka akan terjadi hubungan singkat. Maka hati-hati nanti memasang ampermeter pada rangkaian. Nah, bagaimana yang benar? Apakah yang ini, yang kanan, yang kiri, atau yang atas? Yang secara seri itu namanya yang di atas. Ini memasang ampermeter secara seri, sehingga akan menunjukkan skala tertentu. Nah, selanjutnya adalah alat ukur tegangan. Tegangan atau beda potensial itu lambangnya V. Satuannya adalah volt. Alat ukurnya namanya voltmeter. Kalau arus listrik tadi dipasang secara seri, sementara voltmeter sekarang diukur atau dipasang secara paralel. Secara paralel tadi sudah Pak jelaskan harus di antara lampu ya, atau di antara baterai, silahkan boleh. Nah, kalau ini sudah benar ini. Ya. Jadi ini bisa menunjukkan skala. Cara pemasangannya secara paralel sudah benar. Ya, jadi paralel itu yang di antara lampu ini juga bisa ya. Ini benar ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita membaca perhitungan dari alat ukur tersebut? Rumusnya kalian pakai yang ini ya, baik itu ampermeter maupun voltmeter sama. Jadi hasil pengukuran itu cara bacanya skala yang ditunjukkan dibagi secara skala maksimum dikali batas ukur. Mana skala yang ditunjukkan? Nanti skala yang ditunjukkan oleh garis ini. Kalau dia pada angka 100 berarti skala yang ditunjukkan 100. Maka skala maksimumnya kamu pakai 250. Ya, batas ukurnya yang di bawah ini. Kebetulan menunjukkan pada 250. Jadi nanti di sini 100 dibagi 250 dikali 250 sehingga hasilnya adalah 100 volt. Seperti itu nanti cara membaca hasil pengukuran dari alat ukur ampermeter maupun voltmeter. Untuk contoh yang pertama, yang ini caranya. Ini adalah skala yang ditunjuk, dilihat di sini. Jarum menunjukkan angka 6, maka arusnya adalah 6, kemudian dibagi dengan skala maksimum. Maksimumnya di sini adalah 10 dibagi 10. Nah, kemudian dikalikan batas ukurnya, karena 0 sampai 2, maka batas ukurnya adalah 2. Besarnya 10 dengan 2 dicorek, tinggal 5. Maka kita dapatkan 6 dibagi 5, 1,2. 1,2 ampere. Jadi pada soal ini yang menggunakan batas ukur asli itu bisa, penunjukan seperti ini bisa dibaca bahwa I-nya adalah 1,2 ampere. Sekarang untuk yang kedua, kalau gambar ini batas ukurnya diganti pada hambatan sun, karena yang ditunjuk di hambatan sun. Maka cara bacanya adalah I sama dengan skala yang ditunjuk di sini pakai 8 dibagi skala maksimumnya adalah 10. Kemudian batas ukurnya 0 sampai 5. Jadi dikalikan 5. Maka 10 dengan 5 tinggal 2. Jadi sama dengan 4 ampere. Nah, begini anak-anak. Ini cara mengukur menggunakan alat ukur, yakni ampere meter. Baik, terima kasih. Itu saja pertemuan kita kali ini sampai alat ukur listrik. Sampai berjumpa lagi. Ingat jaga kesehatan, tetap gunakan masker, jaga jarak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Akhir kata Bapak haturkan para mesanti Om Santi